Info terbaru di ASN News kali ini terkait dengan 2 kali surat kepada Presiden dari FP3K terkait dengan kejelasan nasib dan jenjang karir untuk P3K, namun tidak ada respon. Hal ini memicu FP3K untuk melakukan aksi besar-besaran untuk agar segera direspon oleh Presiden. Lalu bagaimana untuk informasinya? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Tidak direspon Presiden Prabowo, P3K dan P3K paruh waktu siapkan aksi besar-besaran. P3K dan P3K paruh waktu menyiapkan aksi besar-besaran. Aksi diperkirakan pada bulan Juni atau Juli mendatang. Sekretaris Jenderal DPP Aliansi P3K paruh waktu Indonesia, Rini Antika, mengatakan mereka sudah cukup bersabar menunggu jawaban Istana Negara terhadap surat-surat yang sudah dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Aliansi P3K Indonesia yang menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan. Jangan sampai Presiden hanya mendapatkan informasi yang tidak utuh. Karena belum ada respon atas 2 surat yang sudah kami layangkan kepada Presiden, Wakil Presiden, Komisi 2 DPR RI, dan Kemendagri, Aliansi P3K Indonesia akhirnya memutuskan untuk kembali menindaklanjuti surat tersebut, kata Rini kepada CPNN Rabu 6 Mei 2026. Dia menambahkan Dewan Pengurus Pusat Aliansi P3K paruh waktu memandang momen ini sebagai kesempatan baik untuk menyampaikan aspirasi secara persuasif melalui surat kepada Presiden, DPR RI, Komisi 2, dan Kementerian Dalam Negeri. Harapan pemerintah segera menghadirkan regulasi yang mendukung percepatan peralihan status menjadi P3K penuh waktu. Di samping pengalihan pembiayaan gaji ke APBN karena keterbatasan fiskal daerah, bukan hal yang mustahil ketika Presiden Prabowo mengeluarkan PP atau Perpres. Namun, apabila aspirasi ini tidak mendapat respon yang jelas, DPP P3K Indonesia menyampaikan bahwa mereka tidak akan mampu menahan rekan-rekannya di daerah untuk datang langsung menyuarakan tuntutan kepada Presiden melalui aksi unjuk rasa. Jika langkah persuasif tidak lagi disambut dengan baik, kami tidak bisa menghalau kawan-kawan di daerah. Sementara ini kami masih bisa menahan dengan memberikan harapan masih bisa audiensi atau rapat dengan pendapat umum atau RDPU, tuturnya. Dia menambahkan juga aksi unjuk rasa akan dipusatkan di Istana Negara karena sampai saat ini pemerintah daerah juga menunggu regulasi pusat terkait peralihan P3K paruh waktu ini. Rencana aksi ini akan digelar sekitar Juni-Juli 2026. Aliansi P3K Indonesia akan turut bersama-sama dengan organisasi lain di Aliansi Merah Putih, baik P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Tahun ini jadi penentu nasib P3K apakah akan diperpanjang atau dirumahkan. Rini Antika mengatakan di dalam Kemenpan RP nomor 16 tahun 2025 disebutkan masa kerja P3K paruh waktu hanya 1 tahun. Itu artinya tahun 2026 merupakan tenggat waktunya. Ini sangat meresahkan kami meskipun ada daerah yang menjamin kontrak P3K paruh waktu hingga 2027, kata Rini. Saat ini P3K paruh waktu menunggu regulasi baru yang mengatur nasib mereka. Apakah tetap diperpanjang kontrak paruh waktunya, dialihkan menjadi P3K penuh waktu, atau malah diberhentikan. Rini mengungkapkan banyak daerah yang sudah melampaui angka 30% untuk belanja gaji pegawai. Peralihan honorer menjadi P3K paruh waktu karena menjalankan amanat UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Tanpa tambahan alokasi pusat akan membuat daerah melakukan bunuh diri fiskal atau memilih jalan pintas PHK massal di tahun 2026 jika P3K paruh waktu dialihkan menjadi P3K. Selama puluhan tahun selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah telah menikmati subsidi tenaga kerja dari para honorer selama ini. Sekarang beralih menjadi ASN P3K paruh waktu. Mereka menjalankan fungsi pelayanan publik esensial dengan kesejahteraan tidak manusiawi. ASN P3K paruh waktu yang sudah mengabdi puluhan tahun rata-rata berada di usia produktif akhir atau mendekati usia pensiun dengan tanggungan keluarga yang besar. Kehilangan pekerjaan di usia ini tanpa pesangon yang layak atau jaminan keberlanjutan adalah resep menuju kemiskinan baru, tuturnya. Oleh karena itu, Aliansi P3K paruh waktu Indonesia menyodorkan sejumlah rekomendasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan sebagai berikut. Yang pertama, batasan belanja pegawai 30% DAU seharusnya menjadi instrumen efisiensi, bukan instrumen eliminasi. Jika pemerintah pusat memaksa penghapusan honorer, maka pusat harus menyediakan ruang napas fiskal melalui rekayasa transfer dana pusat. Yang kedua, memberhentikan mereka di tahun 2026 setelah kontrak P3K paruh waktu berakhir adalah bentuk pelanggaran kontrak sosial. Dan ini nanti untuk pelayanan publik akan terganggu. Dan efeknya ini luar biasa ya sahabat-sahabat.
Negara tidak boleh membuang manusia seolah-olah mereka adalah aset usang setelah tenaganya diperas demi keberlangsungan birokrasi selama 2 dekade. Yang ketiga, kebijakan fiskal yang kaku tidak boleh mengabaikan keadilan sosial. Setiap kebijakan yang berdampak pada penghidupan orang banyak harus memiliki mitigasi resiko sosial yang matang, bukan sekedar pemutusan hubungan kerja secara administratif. Selain itu juga untuk sahabat-sahabat P3K penuh waktu ya, melalui Aliansi Merah Putih yang beberapa waktu kemarin juga mendesak untuk di PNS kan, karena memang di usia yang usia-usia di situ ya sahabat-sahabat, mendekati usia 55 ke atas ataupun nanti setelah usia 60 tahun ke atas, setelah tenaganya diperas oleh negara selama beberapa puluh tahun, itu nanti kalau tidak ada jaminan untuk pensiun dan sebagainya sahabat-sahabat, itu nanti kasihan untuk sahabat-sahabat khususnya yang sekarang ini sudah banyak yang pensiun juga untuk P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Jadi selayaknya memang untuk ASN ini tidak usah dipecah-pecah lagi, jadi disatukan menjadi PNS saja. Selanjutnya untuk sahabat-sahabat, berdasarkan analisis di atas tambah ini, solusi tidak bisa lagi hanya dibebankan pada pundak pemerintah daerah. Perlu adanya terobosan regulasi sebagai berikut. Yang pertama, rekonstruksi penggajian atau sentralisasi anggaran. Pemerintah perlu mengatur ulang mekanisme penggajian P3K paruh waktu melalui perubahan PP atau peraturan Menteri Keuangan yang memungkinkan gaji P3K paruh waktu dibiayai langsung oleh APBN melalui skema dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya. Karena selama ini ya untuk gaji P3K paruh waktu khususnya itu memang syarat dengan tidak layak ya sahabat-sahabat, karena di daerah satu dengan daerah lain sangat berbeda jauh dan menimbulkan kecemburuan sosial. Jika status mereka adalah ASN, maka standarisasi kesejahteraan harus menjadi tanggung jawab nasional, bukan bergantung pada kekuatan fiskal daerah yang jomplang, tegas Rini. Yang kedua, transformasi bertahap, bukan terminasi. Wacana bahwa P3K paruh waktu hanya bertahan hingga 2026 sebagaimana tersirat dari pernyataan Kepala BKN harus diubah menjadi skema transisi menuju P3K penuh waktu. Tahun 2026 seharusnya menjadi tahun evaluasi untuk pengangkatan secara bertahap berdasarkan masa kerja dan kebutuhan organisasi, bukan menjadi tahun eksekusi PHK, tegas Rini Antika. Dia berharap semua fakta dan solusi yang ditawarkan Aliansi P3K paruh waktu Indonesia bisa dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Terus ada respon dari Presiden, dari Komisi 2 atau dari DPR maupun dari Kemendagri Tito Karnavian. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus berjuang untuk sahabat-sahabat P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu agar nanti bisa diakui menjadi ASN kelas 1 atau ASN saja atau menjadi PNS. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.